Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, selamat pagi, bersyukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Bu Ami. Selamat pagi Bu Sepsi, Pak Anton, Esther. Selamat pagi Bu Indah, Rima, Pak Anton, Stefanus. Selamat pagi Lisa, Michael. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita renungkan hari ini ekonomi kerajaan Allah.
ada 2 kerajaan ya, kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Nanti kita baca Ulangan 11 ayat 10 sampai 15. Ulangan 11 ayat 10 sampai 15. Ulangan 11 ayat 10 sampai 15. Ulangan 11 ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka akan memberikan hujan. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Amin. Luar biasa ya. Haleluya. Kalau kita boleh tinggal di Indonesia, ini adalah tempat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini ya. Negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Luar biasa kan? Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Selamat pagi Bu Lasma, selamat pagi Indah, selamat pagi Rokim, selamat pagi Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi Bu Foni, selamat pagi Pak Yusak. Haleluya. Jikalau kita sudah diberi negeri yang luar biasa oleh Tuhan dan mata Tuhan ada sepanjang hari, sepanjang tahun, dari awal sampai akhir. Ini sangat luar biasa ya. Kalau orang tidak cinta kepada negeri kita ini, keliru orang itu ya. Negeri ini sungguh-sungguh berlimpah dengan hasil bumi, alam, tambang, apalagi sungai, lautan, semua memberikan hasil. Negeri yang dikatakan secuil surga oleh teman-teman dari luar negeri ya. Nah, Tuhan akan memberikan hujan awal dan hujan akhir, sehingga kita dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyak. Wow, luar biasa. Jadi kita tidak akan kekurangan makan. Bahkan hewan-hewan peliharaan kita tidak akan kekurangan makan. Akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Waduh, sungguh berlimpah-limpah. Nah, kita harus berpikir secara kerajaan Allah ya. Menghadapi ekonomi yang dikatakan banyak orang sulit. Ya, semua harus mengalami proses perjuangan ya. Kalau kita diberi alam yang ijo royo-royo, gemaripah loh jinawi. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Kita harus mengucap syukur diberi negeri yang ijo selalu ya. Kalau Anda mau masak cabai ya, bijinya misalnya Anda buang, Anda tabur aja di belakang halaman rumah, besok sudah tumbuh ya.
luar biasa. Kalau saya jalan pagi kepengen nanam kemangi ya, di depan rumah tetangga kemanginya beranak pinak dibuang-buang ya. Saya ambil nih anak-anaknya ya. Dan saya tanam di pot, sekarang sudah 20 cm ya. Hanya dalam tempo 1 minggu. Itu luar biasa sekali saudaraku ya. Akhirnya Mbak bilang, dari mana ya kemangi ini kok tumbuh? Lah ya ibu yang menanam dari ngambil di tepi jalan. Loh itu loh saudaraku ya. Sudah jadi 1 pot penuh dengan pohon kemangi ya. Nanti kalau masak tinggal model. Nah, kita belajar ya, ada 2 kerajaan. 2 kerajaan ini sangatlah berbeda dan saling bertentangan. Apa hubungan keduanya dengan perekonomian kita ya? Kerajaan dunia digambarkan seperti orang yang mau sukses dengan cara apapun. Misalnya korupsi, manipulasi klien, ketamakan, ambisi mementingkan diri sendiri, mempromosikan diri sendiri, culas, dan menghalalkan segala cara. Inilah ciri-ciri kerajaan dunia ya. Sementara itu ada kerajaan lain yang memerlukan integritas dalam hubungan bisnis, kemurah hatian, kemudian loyalitas, kesetiaan, menghormati komitmen meskipun risikonya gagal, mengasihi dan memberkati sekalipun ada yang memanfaatkan kita. Saat ini banyak orang sadar bahwa diperlukan sistem ekonomi kerajaan Allah. Hidup secara produktif dalam sistem ekonomi baru ini membutuhkan perubahan cara berpikir manusia. Cara berpikir kita harus berubah sesuai tuntunan Alkitab ya. Bapak kalau berbisnis cara apa, dunia atau kerajaan Allah? Karena Bapak masih berbisnis ya. Ya, kita ya berbisnis ya secara normal saja ya, tapi di dalam itu pasti kita butuh Tuhan untuk memimpin, membimbing bisnis kita. Bahkan kita serahkan bisnis kita ke dalam tangan Tuhan, ya dia jadi bosnya di dalam bisnis kita, dan kita yang melakukan bisnis itu sesuai dengan aturan dan perintah-perintahnya, sehingga bisnis itu bisa berjalan dengan lancar ya. Memang tidak selancar bisnis dunia ya, begitu cepat melesatnya ya, tapi kita dengan soft ya, dengan pelan-pelan kita akan merangkak terus menaik tinggi. Nah itu menjadi bisnis kita menjadi kuat ya, tak tergoyahkan karena ada Kristus yang selalu mendampingi, menyertai, melindungi bisnis kita. Ya. Kita tidak tamak ya, kita itu tadi dikatakan juga tidak boleh tamak, karena ya kita kepinginnya kerja itu yang gampang, yang menghasilkan banyak uang, itu yang kita sukai semua ya, bisnis yang gampang dan cepat jadi kaya, untung ya. Cepat jadi kaya ya, itu hati-hati, cepat jadi kaya itu cepat jadi miskin juga cepat. Ya itu, tapi kita mau kerja yang langgeng-langgeng saja lah, biasa-biasa saja lah. Ya memang harus ada cuan ya, harus ada untungan dari bisnis kita, jangan sampai merugi terus ya, seperti itu. Karena ya bisnis yang normal-normal saja itu ya lambat, jadi tapi langgeng gitu loh ya, nggak naik turun gitu ya. Itu ya, itu kalau Bapak berbisnis ya. Kalau saya melihat cara-cara orang dunia berbisnis itu memang beda ya. Promosi misalnya, memang boleh promosi dan memang kita harus berpromosi, tetapi kalau Tuhan yang mempromosikan lain lagi. Selamat pagi CCMI, Bu Viken, Pak Henry. Maksudnya apa itu promosi dari Tuhan? Kita dulu itu mengenal promosi getok tular ya.
Artinya dari mulut ke lumut menceritakan produksi kita. Memang itu lambat. Tetapi itu sesuatu yang menjadi lama. Maksudnya eksistensi produk itu kalau dipromosikan secara dari mulut ke mulut itu menjadi kuat dan lama. Karena sudah diakui oleh pelanggan. Nah, pengakuan dari pelanggan itu penting ya. Jadi membangun kredibilitas. Saya pernah membaca statement dari Agnes Mo, penyanyi yang terkenal, artis yang terkenal di Indonesia dan di luar negeri ya. Si artis ini pernah ditawari untuk melakukan sesuatu hal yang hanya durasinya sebentar saja dengan bayaran yang sangat tinggi. Tapi ia berkata demikian, saya tolak katanya. Mengapa kok ditolak? Karena brand yang saya bangun bertahun-tahun, maksudnya nama baiknya dia yang sudah dibangun selama bertahun-tahun dari anak-anak ya, dia penyanyi mulai dari anak-anak, nanti hancur hanya gara-gara satu kali tawaran yang menggiurkan ini. Jadi dia menjaga image daripada nama dia, keberadaan dia, eksistensi dia. Jadi itu penting ya. Seringkali kita ini berbisnis tanpa menghiraukan nama yang sudah kita bangun bahkan bertahun-tahun ya. Benar enggak Pak? Punya merek toko yang sudah bertahun-tahun sampai akhirnya pelanggan itu ngomong apa? Sejak dari ayah ya. Iya, sejak dari mbahku bahkan. Oh, bukan ayah ya. Iya. Aku dulu sama mbahku ke toko ini bapak ini loh. Bapak itu sampai sekarang pancet aja. Wajahnya pancet, nggak berubah. Dari dia sama ibunya sampai ibunya sudah meninggal dan dia sama ibunya. Belanjanya tetap. Tadi iya, om ini kok pancet ayo. Aku mulai cilik sampai aku sakit dia habis dua anak om. Jadi maksudnya dia itu berlangganan sejak dari neneknya ya. Nenek turun ke ibu, turun ke anak, nanti turun ke cucu, berlangganan tetap di toko Pak Gem gitu. Itu sesuatu yang luar biasa toh. Jadi berapa? 3 generasi belanjanya pancet di toko itu. Kita bisa menjaga relasi. Jadi itu berarti hubungan bisnis itu punya integritas ya. Ada kemurah hatian sehingga orang itu seneng ya. Cara menimbang, kalau cara-cara dunia menimbang misalnya tepung atau beras gitu ya. Kalau kita menimbang mungkin diganjel ya timbangannya itu supaya berat di bahannya sehingga Anda mencuri berat itu ya. Timbangan yang direkayasa walaupun sudah ditera ya, kadang-kadang dilakukan hal-hal yang ditera ya. Memang setiap tahun timbangan emas pun ditera ya. Iya. Jadi nolnya itu pasti gitu loh. Jadi disitulah ada banyak hal pencurian manipulasi di timbangan ya. Kadang-kadang kalau kita melihat langganan, melihat cara kita menimbang, itu bisa memberikan cap atau stempel atau Anda ini murah hati atau enggak gitu loh ya. Kalau Anda menimbang mengucurkan beras atau tepung, bahan-bahan yang kacang hijau sebegitu ya. Terus mungkin kelebihan mungkin 10 gram dan Anda mengambil kembali kemudian membuang kembali ke tempatnya. Itu bagi pelanggan itu merasa dikurangi gitu loh ya. Benar ya Pak ya? Iya. Merasa dikurangi. Ini bang telur ya. Kita beli 2 kilo itu kadang-kadang 1,99 gitu. Saya katakan pada taciknya, ini saya ini bos diri soalnya. Taciknya sibuk ya, cik aku minta kreseknya aku timbang dewe. Terus saya timbang 1,99, saya kira ya wis ya enggak apa-apa lah kurang sedikit ya. Tacik ngomong, oh gak iso harus pas. Jadi saya harus menukarkan telur yang kecil dengan telur yang besar sampai pas 2,00. Waduh, itu karena timbangan di komputer ya, kita tidak bisa nipu. Sekarang ada timbangan komputer, tapi
bisa aja itu direkayasa ya, bahkan pom bensin aja bisa direkayasa walaupun dia sudah pakai Komputer digital, itu digital. digital ya masih Ya bisa semua masih didului. bisa gitu karena itu yang ciptaan Ya, itu manusia ya. tergantung kitanya sendiri yang mau Mau jujur apa jujur enggak. gitu loh. Iya. Lain dengan kalau yang menimbang itu begini, kurang gitu ya, tapi dia tambahi. Nah ini efeknya apa? Oh murah hati. Tangkep ya maksudnya. Kalau Anda mengurangi timbangan, itu efeknya koyok dikurangi gitu loh ya. Seperti dikurangkan. Jadi kayaknya pelit gitu ya. Tapi kalau Anda menimbang itu tidak sampai angka tersebut, terus Anda menambahi sedikit, ya pasti cepat pas ya. Itu efeknya apa? Anda murah hati. Bu Foni nulis begini karena Bu Foni punya toko ya. Cara kita melayani pelanggan harus ramah. Ya iyalah. Ya. Kalau judes, kalau merengut aja, tidak sabar ya pelanggannya melayu kabeh ya. Pak Gem ini kalau melayani pelanggan itu sabar. Kadang-kadang saya melihat, waduh ini kok tawar-menawarnya lama banget gitu ya. Sampai orangnya membeli dengan ulet ya. Nah inilah yang kita ketahui dari kerajaan Allah adalah kita harus murah hati, loyalitas, dan ada kesetiaan. Ya. Kita juga tidak merampas langganan orang lain dengan mengatakan bahwa oh di tempatku lebih murah, lebih baik. Enggak. Silakan saja mau kemana ya. Ada penjual bakpo yang jejer-jejer ya di jalanan dulu di Taman Bungkul Surabaya itu bakpo namanya apa ya? Banyak. Cik Yen, apa Nan Yen, pokoknya Yen semua. Lah bakpo itu kan ya rasanya sama ya, manis gitu ya, tergantung isinya apa saja gitu ya. Tetapi mereka kan punya pelanggan sendiri-sendiri ya. Toko emas itu jejer-jejer ya. Memang di area pertokoan emas, nggak pernah toko emas nyelempit di toko Lombok gitu ya. Bisa digarong orang. Tetapi disatukan, itu namanya disoning gitu ya. Disatukan sehingga pengamanannya lebih mudah gitu ya. Sehingga orang juga jual beli lebih mudah untuk membanding-bandingkan harga, membanding-bandingkan barang. Satu tempat tidak. Nah disitulah letaknya, apakah kamu bisa punya loyalitas kepada ikatan pedagang emas ya, atau mau melanggar peraturan ikatan pedagang emas ya. Kalau tidak salah tidak boleh apa kasih hadiah ya, nggak boleh kasih hadiah lebih dari yang ditentukan ya. Ada ketentuan untuk memberi hadiah. Hadiah itu cuma diberikan pada waktu hari raya Idul Fitri ya. Tapi kalau kita nakalan itu kita ada aja ulang tahunnya toko, terus ulang tahunnya bosnya gitu, kita bikin setiap hari ulang tahun. Nah setiap bulan ulang tahun terus dia nakalan, dia berikan hadiah itu kan jadi persaingan yang tidak sehat. Apakah kita tidak bisa beri hadiah? Juga bisa. Nanti kalau kita persaingan sama-sama terus jor-joran beri hadiah, ya kita yang punya itu pelanggan yang untung, pelanggan yang diuntungkan, dia pelanggan sini dapat hadiah, nanti besok pindah ke sana dapat hadiah, gitu. Ya. Itu. Juga arisan pun kemarin kami arisan dan berkata enaknya kita pakai door prize. Nah ini supaya menarik jadi peserta arisan ya, mau datang, tapi ditentukan nilainya tidak boleh lebih dari 30.000 satu hadiah ya. Misalnya minyak goreng 2 liter, apalagi gula 1 kilo begitu ya, tidak boleh lebih dari 30.000. Nah supaya apa, menggairahkan untuk datang itu, maksudnya untuk keguyuban bersama untuk datang, tidak ada motivasi lain ya. Jadi komitmen ini perlu ya, menghormati komitmen, menghormati apa yang sudah ditentukan. Jangan nanti seseorang terus memberi hadiah 100.000, jadi nanti kalau dia mengadakan arisan di rumahnya semua pada datang. Tapi kalau nanti yang memberi hadiah itu cuma gula, tidak ada yang datang gitu kan, tidak baik itu ya. Kita tetap harus bisa menghormati komitmen. Jadi apa yang ditentukan oleh asosiasi, mungkin pedagang macam-macam ya, UMKM ini kan semua ada komitmennya ya. Jadi harus dihormati ya. Meskipun resikonya ada saja, resikonya kalau
pakai komitmen itu mungkin tidak terlalu seramai kalau di luar komitmen itu ya, tetapi kita harus menghormati komitmen. Suatu hari saya ke Pasar Atom, tak lihat, wih, ono orang yang dandan itu kayak Disneyland, kayak apalah, karakter-karakter kartun, dan toko emasnya itu penuh dengan orang. Ada acara apa ini, saya pikir. Ternyata ya itu tadi, hadiah-hadiah yang diberikan ketika Anda membeli perhiasan gitu ya. Ini indah nulis bakponya Oma paling enak. Karena jarang dibikin ya, jadi enak gitu. Kalau setiap hari ada mungkin blenger, jadi tidak enak ya. Kalau gratis pasti enak lah. Iya, apalagi kalau gratis ya. Nah, prinsip ekonomi kerajaan Allah juga mengasihi dan memberkati, sekalipun ada yang memanfaatkan kita. Nah ini, bisa nggak kita ini bekerja dengan mengasihi dan memberkati, sekalipun mungkin kita dimanfaatkan gitu loh ya. Nah, kalau tentang kerajaan dunia ndak saya terangkan, sebab apa, gampang ya. Ya korupsi lah, ngentit ya. Seringkali juga uang susuk. Nah, uang susuk ini juga bisa menjadi hal-hal yang negatif ya. Ketika Anda makan di restoran dan saudara bilang gini, sudah susuknya ambilen gitu. Nah, makanya terus sekarang ada kotak tip. Supaya apa, semua yang mau memberkati itu dimasukkan kotak tip itu, dan nanti setiap hari dibagi semua karyawan. Jadi tidak ada iri hatian. Nah, seringkali juga mungkin mereka menghitung uang dan lebih daripada bon yang diterima, ya mungkin salah nyusui atau bagaimana, nggak ngerti. Nah ini status uang ini jadi juga pertanyaan ya. Maka dari itu kalau kita mau melakukan sistem yang baik yang dan benar ya, dimasukkan, disatukan di satu tempat supaya nanti bisa dibagi dan bersama-sama mendapatkan fee daripada apa itu, servisnya. Karena kalau depot kecil kan tidak mengenakan tax dan service charge kecuali Anda makan di restoran besar dan juga di hotel-hotel ya. Tapi kalau di PKL kan enggak ya. Itu di antara pelayan juga mereka bersaing ya untuk melayani konsumen itu Baik mungkin. sebaik mungkin, karena dia tahu nanti pasti kalau sudah selesai makan pasti diberi tip gitu loh ya. Nah itu kalau saudara berlangganan situ, dia sudah tahu kalau ini tante ini makan di sini pasti dia akhirnya memberi tip gitu. Nanti dia mungkin servis dengan baik, gelibet aja di meja kita. Ya memang ekonomi kerajaan Allah ini jalannya pelan ya. Tidak bisa besok terus langsung kaya raya, enggak. Tetapi pasti dan kokoh ya. Semalam, maaf ini ada panggilan. Semalam ada kesaksian di KPK ya, bahwasanya seseorang itu 4 tahun yang lalu, bayangkan ya 4 tahun yang lalu itu punya, dikasih orang itu terpal, dan terpal itu kainnya tebal sekali. Terpal itu alas ya, alas atau untuk menutupi. Ternyata ini terpal untuk apa itu, bukan untuk layar kapal ya. Jadi sangat kuat dan sangat berat dan sangat panjang dan sangat tebal ya. Tapi terpal ini cuma diberikan cuma-cuma oleh seorang tukang taman yang berkata, oh, mau ya terpal ini loh, ada terpal mau tidak dipakai. Ya enggak apa-apa mau. Ternyata berat banget, 4 orang harus gotong terpal itu dan ditaruh di garasinya. Terus mereka berkata, ini kok kebesaran gini buat apa ya katanya. Segi tempat ya. Ya segi tempat, ayo dirombeng saja. Tapi ya enggak ada tukang rombeng mau. Enggak laku, mahal dan berat buat apa gitu ya. Akhirnya disimpan saja selama 4 tahun. Nah, beberapa hari yang lalu mereka mendapat berkat sebuah gudang ya untuk penyimpanan palawija, cengkeh dan macam-macam ya, hasil bumi. Nah, dia punya gudang yang cukup besar dan masih kosong ya. Ternyata ada seseorang yang menelepon ya. Tuhan itu penyedia, amin. Dan berkata, mau
beli cengkeh saya dari satu kota, dia sebut, oh iya memang saya membutuhkan itu cengkeh yang dari kota tersebut. Kemudian oke, diorder dan dia bilang tak kirim dulu aja uangnya kemudian. Loh, luar biasa ya, hari gini belum kenal sama orang terus berani naruh barang tanpa dibayar. Itu kalau Anda ndak punya nama baik ya ndak bakalan naruh di gudang Anda ya. Iya. Kalau Anda terkenal sebagai orang yang esok dele sore tempe, artinya nggak punya komitmen dalam usaha, ya wis ndak ada orang berani membawakan dulu gitu ya. Akhirnya singkat cerita dikirim lah. Tetapi sebelumnya itu mereka berpikir ini di alas siapa ya, namanya gudang baru ya. Alasnya nggak ada. Tapi loh itu kan ada terpal yang di gudang, jadilah terpal itu dibeber sebagai alas daripada cengkeh tersebut. Loh itu loh, Tuhan 4 tahun yang lalu sudah menyediakan sarananya ya. Hari ini mereka ngomong, wih untung ya iki gak didol, untung ya ini ndak ada yang beli. Jadi Tuhan itu menyediakan, amin. Mungkin hari ini engkau mendapatkan berkat yang engkau ndak perlu ya. Buat apa ini ya? Ya disimpan aja selama masih ada tempatnya ya. Suatu hari nanti kamu pasti perlu. Kecuali botean-botean yang ndak perlu ya, botol-botol kosong segala macam. Jadi ini kan suatu hal yang menunjukkan bahwa engkau harus percaya bahwa Allah kita itu penyedia kebutuhan kita semua. Amin. Jadi makna penting dari ekonomi kerajaan Allah, yang menyediakan itu Allah. Jadi percaya bahwa dia menyediakan semua yang saudara perlukan. Amin. Kemudian cara berpikirmu tadi itu yang pertama itu tadi harus berpikir secara alkitabiah. Nggak boleh nggak jujur, nggak boleh nipu, nggak boleh ngerjai orang, nggak boleh iri hati, nggak boleh cepet kaya. Kalau ingin cepet kaya itu saudara kalau melihat terus uangmu terbang kayak burung Raja Wali. Ya ada itu di dalam, kalau ndak Amsal ya Mazmur. Kalau yang ingin cepat kaya tiba-tiba saja uangnya itu hilang saudara-saudara, raib. Jadi cara berpikirmu diubah dulu, cara berpikir yang dibaharui ya. Nggak boleh cheating, artinya apa? Ngakali ya. Kalau saudara melihat, oh pembeli ini kok enak ya, ndak nawar ndak semuanya, terus saudara ya wis sing elek-elek dimasukno. Loh ya jangan begitu ya. Saya kalau membuat makanan juga yang terbaik. Kalau yang elek perotolan-perotolan tidak saya kirim, dimakan sendiri gitu ya. Tapi ada orang yang nakal ya, 100 baik nanti dikasih 10 yang tidak baik. Orangnya tidak tahu aja. Oh tidak bisa begitu. Saya nggak mau begitu. Bugem ini kan suka dia kalau belanja itu terus tetap di dalam mobil terus teriak aja. Beli drive thru. Beli itu 1 biji apa 1 kilo gitu. Ya kalau pedagangnya jujur memang dia pilihkan kita yang terbaik, karena kita nggak nawar juga, dia kasih harga yang agak tinggi ya nggak apa-apa, memang barangnya baik gitu. Tapi ada yang nakal juga. Waktu Bugem kemarin beli apa namanya, ketela itu Cilembu ya, ya teriak aja dari mobil, Bu beli 1 kilo misalnya, 1,5 kilo. Tapi sampai di rumah yang saya lihat, wah ini enggak baik, namanya mutunya enggak baik. Jadi justru karena kita belinya enggak milih, justru dia kasih yang kita yang jelek-jelek gitu. Nah, itu aku enggak kembali lagi ya. Itu kita enggak akan kembali lagi. Saya katakan jangan beli di situ lagi ya, ini menipu dia. Jadi saya juga survei gitu, pelanggan itu survei ya, jangan keliru ya, dipikir nggak tahu. Pelanggan itu survei, misalnya tukang AC, ini ada Mitra Sarana Pendingin ya, kalau yang mau servis AC boleh pakai jasanya Pak Erwin ya. Demikian juga tukang AC ya, kita akan mencari yang terbaik tentunya ya. Kalau yang ini nipu, freon habis terus, masa freon nggak bocor kok habis terus, itu nipu, caranya nipu ya. Jadi ya jangan gitu ya. Memang
engkau mungkin kok suwe ya 75.000, kapan sogene ya 10 pelanggan 750, padahal satu hari enggak mungkin lah 10 pelanggan, enggak nututi kan gitu ya. Tetapi ketika engkau dengan tekun melakukan kebenaran dan benar, dan makin lama engkau makin ahli, maka engkau akan menjadi orang yang tidak pernah sepi daripada job ya. Engkau akan dicari orang banyak dan semua akan percaya padamu. Satu gedung bertingkat disuruh servis semua AC-nya. Ya sudah cukup Luar itu. biasa itu. Satu kehidupan ya langsung. Nah, ini kita harus sadari, Tuhanlah yang membangun ekonomi kerajaannya. Jadi nggak usah takut. Karena takut kadang-kadang saya melihat ya, seorang misalnya tukang tackle gitu ya, karena dia itu takut nanti tidak dapat pelanggan lagi, jadi belum selesai, kurang sedikit dia lari sudah pergi pelanggan barunya. Nanti kita kapan-kapan diselesaikan. Nah itu tidak baik ya. Kalau kita yakin dan percaya bahwasanya Tuhan yang membangun ekonomi kerajaannya, tidak usah takut kehabisan order ya. Selesaikan dulu order yang sudah dijalankan ini dengan sempurna, dengan baik. Kemudian baru dilanjutkan dengan order yang baru. Atau kalau punya karyawan banyak, ya bisa diatur dengan baik gitu ya. 2-3 order dilaksanakan sekaligus. Tetapi biasanya nanti amburadul. Karena nggak fokus. Karena pekerjaan itu kadang-kadang pekerjaan yang perlu ditunggui itu 3-3-nya harus ditunggui bersama, kan nggak mungkin pakai WA. Ditunggui pakai WA ya nggak mungkin. Kecuali Anda punya mandor-mandor handal yang bisa dipercaya, lah itu sulit. Itu kan pekerjaan yang bertahun-tahun, bahkan seumur hidup ya. Kalau saya melihat, enggak apa-apa saya enggak di endorse, tapi saya lihat rumah makan Cianjur itu, saya tanya karyawannya, Mbak berapa lama di sini gitu ya, Pak berapa lama di sini ya, 20 tahun saudara. Jadi semenjak Depot Cianjur itu ada di Sidoarjo, dia sudah kerja dan sampai hari ini. Coba orang-orang baru yang genset itu ya, di kerja 3 bulan gitu wis ngalih lagi ya. Kenapa? Oh cari pengalaman lagi di lain tempat, mencrok-mencrok gitu, nanti setahun sekali keluar, 2 tahun sekali keluar, ya ndak piawai ya. Ya orang juga make itu males karena nanti diajari tahu-tahu keluar gitu ya. Jadi itu apa? Perlu apa? Konsistensi, perlu komitmen. Mungkin nilai apa uangnya atau gajinya ya ndak bakal melonjak 10 kali lipat ya, ndak mungkin lah. Tapi mungkin ya UMR hari ini ya mereka pasti terima, bahkan mungkin dapat bonus-bonus lebih. Tetapi inilah saya melihat juga makanannya stabil ya, rasanya stabil, nggak ngalor ngidul. Mungkin ditimbang ya bumbu-bumbunya. Nah, karena orang-orangnya juga lama, ya cara bikinnya tetap itu-itu aja ya. Jadi stabil gitu ya. Nah, itu perlu untuk sesuatu apa ya, bisnis yang harus stabil, itu perlu orang-orang yang dilayani atau digembalakan dengan baik. Tapi kalau saudara, kerajaan Allah ini ya kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Itu nah, berat itu memang. Ya, jadi orang yang saya bisa dipercaya. ada teman saya beli emas sama saya, emasnya belum diambil, saya sudah ditransferi Uang 100 juta yo. Siapa berani naruh 100 juta pada orang yang bisa tak kasih emasnya gimana, you know? Jadi harus bisa dipercaya. Ada yang beli emas sama-sama ini sampai berapa ya, ada 1 bulan lebih emasnya itu tidak diambil. Ini gimana masih tidak diambil? Ya aku belum sempat ke Sidoarjo. Nanti waduh ya. Jadi tetep karena tidak punya lemari besi. Iya. Tetep. Akhirnya saya setelah saya taruh di rumah, saya bawa lagi ke toko itu, saya masukkan berangkas supaya apa dia. Jadi ya ini takut ketemu istrinya ya. Gimana ya? Takut ketemu sang istri loh, kok ada emas nganggur gitu. Istrinya yang beli kok. Oh istrinya. Enggak, maksudnya ketemu suaminya berarti. Ketemu saya kalau ditaruh rumah. Oh, kalau ditaruh rumah iya nanti diambil bugem. Diambil bugem, dicairkan buat bakti sosial parah. Iya, ini enggak ya, ini gurau ya, bergurau ya. Jalan ekonomi Allah ini ya ini
harus kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Percaya. Selain Iya. percaya kepada Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita, Iya. kita pun ini harus bisa dipercaya, ya kan? Iya. Kalau diorder ya dikirim barangnya, kalau titip ya disimpan baik-baik gitu ya. Jadi inilah prinsip-prinsip ekonomi kerajaan Allah. Barang siapa yang melakukan hal ini, saya yakin dan percaya pasti diberkati berlimpah-limpah. Pelanggannya banyak dan Anda akan dicari berkat, bukan Anda yang mencari berkat. Amin. Iya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, ya, sehingga kami mendapatkan rema, mendapatkan kecerahan bahwa kami lebih baik menjalankan ekonomi kerajaan Allah daripada ekonomi dunia. Ya. Sehingga kami bisa di dalam bisnis ini bisa teratur, ya, karena Tuhan sudah memberikan ketetapan-ketetapan, aturan-aturannya di dalam ekonomi kerajaan Allah itu. Ya, kita harus jujur, kita harus sabar, harus lemah lembut melayani para pelanggan. Ya, kita bisa memanage kerjaan dengan baik di dalam pimpinan Tuhan. Kita bisa mengatur semua karyawan dengan baik. Kita tidak pelit, kita harus murah hati, ya, sehingga semua bisa berlangsung dengan baik, berjalan dengan baik. Karena di dalam pimpinan Tuhan, ya, kita serahkan semua pekerjaan kita ke dalam Tuhan, ya. Dia yang memimpin pekerjaan ini, kita sebagai pelaku pekerjaannya di dalam pimpinan Tuhan, pasti kita berhasil dan beruntung. Amin. Itu yang luar biasa, ya. Kita di dalam ekonomi dunia kita berhasil tapi tidak beruntung kadang-kadang gitu. Tapi dalam ekonomi kerajaan Allah kita dijamin berhasil dan beruntung. Amin. Dan pekerjaan kita akan langgeng sampai kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan kesehatan kita, maksudnya usia kita tidak mampu lagi melakukan pekerjaan itu. Jadi ya pada masa pensiun, disitulah waktu saat kita mampu melakukannya, Tuhan akan pimpin kita untuk melakukan pekerjaan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih karena Engkau menyertai renungan di pagi hari ini dan memberi kepada kami hikmat untuk melakukan bisnis secara ekonomi kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. God bless you semuanya, Pak Freddy. Selamat pagi. Haleluya. Sampai ketemu besok guys. Baik yang nanti siang, nanti malam melihat renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetap semangat, tetap sehat. Amin, Haleluya. amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.